Pemirsa, Bakamla RI mengirim 70 ton bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera yang diangkut kapal negara Pulau Nipah 321 dari dermaga 99 Batu Ampar Batam menuju Lok Sumawe, Aceh. Bantuan yang digalang Bakamla RI sebagai bentuk keprihatinan atas musibah banjir di Sumatera, di mana aksi penggalangan bantuan ini mengerahkan seluruh jajaran. Tidak hanya melalui unsur operasi, keluarga besar Bakamla juga menggalang bantuan dengan menggelar Bazar Peduli Sumatera dan membuka donasi dari seluruh personel Bakamla di penjuru Indonesia. Gerakan spontan ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar 200 juta rupiah untuk diserahkan kepada masyarakat terdampak bencana. KN Pulau Nipah 321 membawa berbagai kebutuhan mendesak meliputi pangan, sanitasi, dan kesehatan, serta perlengkapan bayi dan wanita. Ini menjadi bantuan kedua yang dikirim Bakamla setelah sebelumnya memberangkatkan KN Tanjung Datu 301. Mewakili Bapak Bakamla RI menyampaikan bahwa kami mendapatkan bantuan sosial dari seluruh kelembagaan, organisasi, masyarakat yang ada di Batam dan sekitarnya ini, yang nantinya akan kami salurkan ke Sumatera, di Lok Sumawe. Kurang lebih 70 ton, termasuk bahan makanan dan pakaian-pakaian layak digunakan. Dan semua sudah dalam kondisi siap. Sudah pakaian layak itu sudah kita laundry, sudah disiapkan dengan baik, dipak dengan baik. Kemudian makanan-makanannya juga sudah kita rapikan. Seluruh KN Pulau Nipah yang kita gunakan, yang diperintahkan oleh Bakamla RI ada 2, KN Pulau Nipah dan KN Pulau Dana, nantinya akan menyalurkan seluruh bantuan sosial yang datang dari wilayah Batam ini kepada yang berhak di Sumatera. Nanti kita akan merapat di Lok Sumawe. Memerlukan waktu kurang lebih 2 hari sampai dengan sana. Nah, kita juga dikawal dari tim Basnas. Pasca bencana banjir bandang, pemirsa, Kota Lintang, Aceh Tamiang masih mengalami kelumpuhan. Ya, beginilah kondisi Kota Lintang, Aceh Tamiang hingga hari ini. Terlihat sejumlah mobil kendaraan terbalik dan terendam lumpur akibat banjir bandang. Tak hanya itu, bangunan-bangunan juga mengalami kerusakan parah. Bahkan tak sedikit yang sudah rata dengan tanah. Jalanan penuh lumpur, beberapa warga dan tim SAR masih berada di lokasi untuk mencari korban hilang serta membersihkan sisa lumpur yang masih banyak. Ratusan warga berjalan kaki puluhan kilometer demi dapatkan bantuan. Memikul beras dan minyak, ratusan warga Bener Meriah Aceh berjalan kaki puluhan kilometer demi keluarga agar tidak kelaparan pasca banjir longsor. Warga Aceh Tengah tak bisa hanya menunggu saja di pengungsian karena distribusi bantuan masih terkendala akses tanah longsor yang memutus jalur pengiriman bantuan. Masih banyak daerah terisolir dan kekurangan bantuan membuat ratusan warga beramai-ramai berjalan kaki untuk mendapatkan bantuan pangan, bantuan obat-obatan dan pakaian. Tak sedikit pengungsi merupakan lansia yang masih sangat membutuhkan bantuan makanan, minuman, obat-obatan, pakaian hingga peralatan mandi. Ya Pak, jadi Pak. Iya. Jembatan yang menghubungkan Aceh dan Medan di Merdu, Kabupaten Pidijaya, Aceh telah tersambung. Jembatan tersebut dipastikan segera bisa dilalui oleh masyarakat.
Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembangunan kembali jembatan di Merdu. Posisi material tanah dan bangunan juga telah dipasang untuk meningkatkan kekuatan struktur sambungan setelah jembatan benar-benar aman dilalui kendaraan. Pengerjaan jembatan tersebut dilakukan dengan mengerahkan personel dan alat berat. Diharapkan pemirsa mobilitas masyarakat dapat pulih kembali setelah jembatan tersambung total. Percepatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memulihkan konektivitas antar wilayah pasca bencana. 15 cm. Semoga besok sudah bisa kita lalui. Aksi heroik personel Polres Gayo Lues Aceh berjuang membangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di atas derasnya air sungai. Upaya itu dilakukan untuk menyeberangkan warga yang terisolir akibat akses jalan terputus diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Inilah keberanian Bribka TM Syahputra berjuang keras membangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di Kecamatan Tripejaya, Aceh. Dengan bergelantungan pada tali Kawat Baja, Bribka Syahputra berusaha menjaga keseimbangan untuk memasang jembatan darurat bagi keselamatan warga. Namun ia sempat terjatuh ke sungai yang berarus deras. Beruntung ia berhasil berenang dan menyelamatkan diri ke tepi sungai. Personil Polres Gayo Lues, Bribka TM Syahputra membantu masyarakat membuat tali sling untuk menyeberangkan masyarakat yang sakit di 6 desa yang terisolir. Pada saat melakukan penyeberangan, tali sling putus sehingga Bribka TM Syahputra hanyut. Alhamdulillah adanya masyarakat di lokasi membantu mengevakuasi sehingga yang bersangkutan selamat. Berkat tekad kuat dan perjuangan tak kenal lelah, akhirnya jembatan sementara dari Kawat Baja berhasil diselesaikan personel Polres Gayo Lues. Jembatan darurat menjadi penyelamat bagi warga yang terperangkap bencana. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, 24 jenazah korban banjir bandang Sumatera Barat dimakamkan secara massal. Jenazah dimakamkan lantaran sebelum ada sampel DNA yang cocok antara antemortem dan postmortem. Mobil ambulans yang membawa 24 jenazah satu persatu tiba di areal pemakaman di kawasan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. 24 jenazah korban banjir bandang ini sebelumnya diberangkatkan dari Rumah Sakit Bayangkara Padang. Selanjutnya jenazah dimakamkan secara massal dengan nisan yang berbeda. Masing-masing nisan diberi tanda atau kode jenazah sesuai DNA-nya. Sehingga jika nantinya ditemukan DNA yang cocok, maka keluarga dapat mengetahui. Ya, karena mengingat kan ini jumlahnya kan 24 orang ya. Kemudian juga kita kalau menunggu ya itu nanti akan lebih tidak baik ya untuk si jenazah sendiri, begitu juga untuk kita kan nanti ada virusnya juga kan gitu. Karena sudah lama lebih dari 10 hari gitu. Begini berair ya. Sebelumnya, jenazah korban dilepas dari Rumah Sakit Bayangkara Padang bersama aparat pemerintahan setempat. Jenazah juga sempat disolatkan di Masjid Raya Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengunjungi Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk meninjau langsung posko utama pengiriman bantuan logistik bagi korban bencana banjir di Sumatera. Prasetyo memastikan ketersediaan logistik bagi wilayah yang terdampak agar tetap terjaga serta meminta setiap permintaan darurat dari lapangan dipenuhi secepat mungkin. Selain mengecek stok logistik, Mensesnek memastikan jalur komunikasi antara posko pusat dan daerah berjalan lancar agar tidak ada keterlambatan distribusi.
Usai menuntaskan pengecekan, Prasetyo Hadi langsung bertolak menuju Sumatera Utara untuk melihat langsung kondisi terkini masyarakat terdampak bencana. Tinjauan ke lapangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan percepatan penanganan bencana benar-benar terlaksana secara konkret di lapangan.